Sebetulnya secara teori lebih banyak pakar kayak misalnya Neil Howe dan William Strauss itu yang melahirkan istilah generasi milenial, Gen Y, Gen Z dan sebagainya. Oke. Dan dua-duanya yang menarik itu sejarawan. Jadi mereka menulis sejarah generasi Amerika Serikat dari abad 16 sampai nanti tuh tahun 2030 sekian. Dan itu mereka udah mulai tulis tahun 80-an. Jadi artinya mereka bilang bahwa sebetulnya kalau kita baca pola generasi lalu, kita bisa memprediksi generasi kemudian hari gitu kan. Jadi itu pemahamannya kohort. Kohort itu berdasarkan peristiwa. Lalu berdasarkan peristiwa mereka bisa menemukan tuh ada pola-pola generasi di Amerika Serikat. Nah di kita nih, itu yang menarik adalah kita ngambil itu plek-plekan nih. Jadi kalau milenial, berarti milenial ada di Indonesia. Sedangkan kalau kita buka, let's say tanya ChatGPT atau Wikipedia, milenial yang tadi itu lahirnya tahun 81 dan sebagainya. Tanpa memahami kenapa tahun 81 jadi patokan bahwa itu lahirnya generasi milenial. Sedangkan itu sebetulnya kenapa dipatok tahun 81, Neil Howe dan William Strauss itu menemukan bahwa ada demografi generasi yang menarik di Amerika Serikat, yaitu ada peningkatan fertilitas. Artinya jumlah anak mudanya jadi banyak. Sehingga kalau anak muda banyak itu menentukan semua karakter masyarakat Amerika. Yang itu terjadi kemarin mereka misalnya ada demonstrasi besar-besaran anak muda. Nah di Indonesia kan tahun 81 nggak kejadiannya sama gitu kan. Serta-merta gitu. Jadi kita harus membaca kembali sebetulnya peristiwa yang terjadi di kita apa. Sehingga itu membentuk generasi yang seperti apa. Misalnya let's say aku remajanya. Itu remaja menjadi penting karena penentu karakter generasi itu waktu remaja. Karena remaja kita kan menginternalisasi nilai-nilai. Aku remaja itu 98. Masuk kuliah di Depok itu tahun 98. Dan itu membentuk karakter aku hari ini kan. Dalam cara melihat karir, keluarga, besarin anak gitu kan. Karena waktu itu krisis moneter. Di kampus banyak senior-senior itu jadi fosil-fosil itu pada gitaran karena nggak dapat kerjaan gitu kan. Itu mewarnai semua karakter kehidupan di kampus gitu kan. Terus lebih hustle, lebih pengen cepat mencapai stabilitas, pengen cepat jadi dewasa gitu. Itu yang membentuk karakter kita. Jadi peristiwa akhirnya membentuk karakter yang aku sebut di buku generasi P. Jadi generasi P itu ya milenialnya versi Indonesia. Penentunya apa? Ya waktu 98. Di mana kita mengalami turbulensi sosial, politik, ekonomi. Akhirnya melahirkan generasi versi milenial Indonesia.